Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama dengan Christ Chapel Palembang. Mari sebelum kita memasuki ibadah kita mempersiapkan diri kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Yohanes 3 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah panggilan Tuhan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Bersama-sama, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kiranya segala kemuliaan kita berikan kepada Kristus yang telah menebus kita dan yang telah bangkit. To God be the glory. Mari kita bersatu dalam doa membuka. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada minggu pagi ini Allah masih mengizinkan kami umat-Mu untuk boleh datang bersama-sama berkumpul dalam ibadah online ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh datang kembali untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah sendiri yang berkenan dengan ibadah kami. Dan kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara pertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kembali kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca
bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bersama-sama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita bersyukur karena Allah menyelamatkan kita, karena Allah begitu kasih kepada kita, karena Allah cinta. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang masa kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat yang dikasihi Allah, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari secara bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini, dan pada bagian yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak hanya menciptakan kami, tetapi rela menebus kami dan bahkan terus menyertai kami sampai dengan saat ini. Ampunilah kami Tuhan, jikalau seringkali kami umat yang telah Kau tebus ini, kamilah yang tidak setia dengan Engkau. Kamilah yang dengan sengaja atau tidak melalaikan dan mengabaikan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus beranugerah memimpin setiap kami dalam pertumbuhan kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jika di dalam ibadah ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami secara bersama-sama untuk menaikkan kerinduan kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan yang terus menyertai kami di dalam setiap masa-masa yang terus kami jalani, terkhusus di masa saat ini, di mana kondisi pandemik yang terus terjadi, di mana masa depan sepertinya tidak menentu. Banyak hal yang kami khawatirkan, banyak hal yang kami pikirkan, tetapi kiranya Tuhan sendiri terus mengajarkan kami untuk boleh terus bergantung dan taat kepada Engkau. Kiranya kondisi ini boleh terus menyadarkan dan mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang rapuh, yang tidak mungkin bisa hidup
tanpa kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah yang dilakukan di segala tempat pada minggu ini. Baik ibadah yang telah dilakukan secara langsung dengan protokol kesehatan tertentu, ataupun bagi tempat-tempat ibadah seperti kami yang masih perlu melakukan ibadah dari jarak jauh. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya kondisi ini tidak membuat kami menjadi lesu, tetapi kiranya ibadah ini Allah juga berkenan gunakan sebagai sarana yang Engkau gunakan untuk memberkati kami, terkhusus melalui firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang dengan setia mengabarkan Injil-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk kami di Christ Chapel Karawaci Presbyterian Church, Christ Chapel Kupang, Christ Chapel Manado, dan kami di tempat ini Christ Chapel Palembang. Kiranya di tempat di mana kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat bagi komunitas yang ada. Kiranya melalui komunitas ini, Allah juga berkenan menjadikan sarana pertumbuhan bagi setiap kami yang ada di dalamnya. Baik melalui setiap kegiatan yang dikerjakan, ataupun melalui setiap pemberitaan firman yang dilakukan. Pimpin dan sertai setiap kami Tuhan. Dan pada akhirnya, kami berdoa kiranya Tuhan sedia terus memimpin kami, memimpin kehidupan kami. Kiranya kami boleh terus belajar, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kiranya kami boleh semakin terus belajar dalam setiap sukacita dan duka cita kami boleh semakin mengenal diri kami, semakin mengenal Engkau, dan semakin mengasihi Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami secara pribadi ataupun keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Kiranya Tuhan sedia menjawab doa-doa pribadi kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kepada setiap kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Mari Bapak sekalian, kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada sampai dengan saat ini adalah bukti nyata bahwa Allah terus menyertai kita. Mari sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita kepada Allah, kita memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita kembali memuji Dia. Pujilah hai jiwaku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Pada minggu pagi ini, Allah memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk mengungkapkan rasa ucapan syukur kami melalui puji-pujian dan melalui persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami lakukan boleh merupakan suatu ungkapan atas kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin setiap kami untuk boleh terus belajar, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kiranya Allah berkenan terhadap persembahan kami, dan kiranya kami boleh terus belajar setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon kepada Dia untuk rela menyatakan kehendak-Nya. Nyatakanlah kehendak-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kembali mempertemukan kita di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, hati kami limpah dengan syukur oleh karena apa yang Engkau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, dengan kesadaran hati yang penuh kami menyadari jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Dan tidak ada satupun dari apa yang kami miliki hari ini adalah hal yang kami miliki di luar
berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka Tuhan, ketika kami sebentar lagi hendak menghampiri kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang boleh mempersiapkan hati kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus Allah yang bekerja mendahului kata-kata manusia yang terbatas dan hikmatnya yang sederhana untuk mempersiapkan hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam subur karena Engkau terlebih dahulu mempersiapkan hati kami masing-masing. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, dan kiranya firman-Mu boleh dikuasai sepenuhnya, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuat kuasa yang datang daripada Roh Allah sendiri. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk pada akhirnya menutup rangkaian eksposisi kitab Filipi. Pada hari ini kita akan mempelajari bagian terakhir dari kitab Filipi, yakni dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh menjadi bukan saja pendengar, pembaca, tetapi sekaligus juga pelaku daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah kami memelihara seekor kura-kura air. Punya hewan piaraan? Kami punya. Salah satunya adalah seekor kura-kura air. Kami letakkan di sebuah akuarium plastik kecil saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ada agenda rutin setiap kali weekend, hari Sabtu pagi atau sore, kami biasa membersihkan akuarium dan mengganti air yang ada di dalamnya. Nah, pernah satu kali ketika saya sedang mengangkat akuarium itu, ya kan akuariumnya kecil saja dari plastik ringan, saya angkat sendiri. Tetapi tiba-tiba kemudian anak kami yang kedua, Arsen, menawarkan bantuan untuk mengangkat akuariumnya. Maka saya bilang, gak usah, ngapain? Kan akuariumnya kecil, ringan. Jadi
saya tidak merasa perlu bantuan. Nggak usah, papa bisa sendiri gitu. Tapi anak kami Arsen ini bersikeras, nggak apa-apa Arsen bantu, kan Arsen mau bantu gitu. Ya sering sekali berkata seperti itu, nggak apa-apa Arsen mau bantu. Jadi akhirnya saya izinkan dia untuk membantu saya angkat akuarium kura-kura kami yang kecil itu. Walaupun agak aneh. Kenapa agak aneh? Akuariumnya kecil, diangkat 2 orang sekaligus. Ya. Kenapa saya pada akhirnya memutuskan, oke lah saya izinkan anak saya untuk membantu saya mengangkat akuarium yang kecil itu. Walaupun saya bisa sendiri sebetulnya. Karena saya pikir begini Bapak Ibu, saya pikir begini. Bukankah baik apabila saya memberikan kesempatan bagi anak saya Arsen ini untuk bisa mengambil bagian di dalam membantu papanya? Baik bukan semata-mata karena saya butuh dibantu, ringan kok, nggak apa-apa saya bawa sendiri. Tapi itu baik untuk Arsen, anak kami yang kedua. Baik untuk dia belajar membantu orang lain. Baik untuk dia mengekspresikan kasihnya kepada orang lain. Baik bagi dia untuk dalam tanda kutip berbagian dalam kesusahan papanya. Nah kira-kira nuansa yang seperti ini sebetulnya yang kita bisa dapatkan ketika kita membahas tentang bagaimana Paulus meresponi pemberian jemaat di kota Filipi kepadanya. Di satu sisi Paulus sudah berbicara sebelumnya di ayat 10 sampai 13 bahwa dia sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baik dalam hal kekurangan maupun kelimpahan, dalam hal kenyang maupun lapar. Dia sudah belajar untuk mencukupkan diri. Bahkan segala perkara dia bisa tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Namun biarpun demikian, dia memandang baik uluran tangan jemaat Filipi yang ingin berbagian di dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca itu memuat satu pesan yang penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Pesan apa? Yakni bahwa Paulus menerima pemberian jemaat di kota Filipi bukan semata-mata karena dia membutuhkannya. Bukan semata-mata karena pemberian itu sendiri. Tetapi oleh karena memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagian dalam penderitaan dan kesusahan Paulus karena pekerjaan pemberitaan Injil, justru mendatangkan kebaikan bagi jemaat di kota Filipi itu sendiri. Menarik bahwa memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagian dalam kesusahan Paulus dan penderitaannya ketika dia memberitakan Injil justru mendatangkan kebaikan bagi jemaat di kota Filipi itu sendiri. Disinilah kita mempelajari keindahan pelayanan memberi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. The beauty of giving ministry. Memberi dalam konteks pelayanan adalah suatu kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari saya ajak setiap kita melihat lebih detail bagian ini. Ayat 14, Paulus memulai dengan satu kata namun. Saya suka sekali tandain kata namun. Karena itu artinya bahwa Paulus ingin menekankan sesuatu setelah dia berbicara tentang hal-hal yang sebelumnya. Namun mengindikasikan bahwa apa yang Paulus sampaikan sebelumnya tidak mengurangi nilai dan arti dari pemberian dan perhatian jemaat di kota Filipi. Kata namun itu mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun Paulus sudah ngomong sebelumnya bahwa dia sudah belajar mencukupkan diri, dia sudah tahu apa itu kelimpahan, kekurangan, lapar, kenyang, dan di dalam semuanya itu dia sudah belajar mencukupkan diri.
itu semua tidak meniadakan arti dan nilai pemberian jemaat di kota Filipi. Jadi Paulus memang tahu apa itu kekurangan. Paulus memang tahu apa itu kelimpahan. Paulus sudah belajar mencukupkan diri dalam semuanya itu. Namun, apa kata Paulus? Baik juga perbuatanmu, hai jemaat di kota Filipi. Baik juga perbuatanmu itu. Baik oleh karena kamu mengambil bagian di dalam kesusahanku, kata Paulus. Jadi di dalam hal ini kita bisa melihat, walaupun Paulus memang sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dia memandang baik apa yang jemaat di kota Filipi lakukan, yakni berbagian dalam pelayanan dan kesusahan Paulus. Paulus bersyukur dalam hal ini, bukan semata-mata oleh karena pemberian itu sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan. Tetapi oleh karena dia bisa melihat kerinduan jemaat untuk berbagian dalam pemberitaan Injil. Paulus boleh melihat kerinduan ini sebagai satu hal yang indah yang dia rasakan oleh karena jemaat di kota Filipi ingin berbagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Jemaat di kota Filipi menjadikan penderitaan Paulus karena Injil itu seperti layaknya penderitaan mereka juga. Mereka sepertinya turut merasakan juga kesusahan yang Paulus rasakan. Bahkan sampai-sampai mereka perlu mengirimkan Epafroditus untuk menolong Paulus dan melayani Paulus. Ini adalah satu hal yang indah yang jemaat di kota Filipi lakukan, yang sungguh Paulus syukuri. Ayat 15 dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, Paulus, selain kamu. Kalimat mengadakan perhitungan hutang piutang bisa mungkin saja disalah mengerti, Bapak Ibu. Ya. Kalimat ini bisa kemudian disalah mengerti karena di dalam konteks Indonesia biasanya perhitungan hutang piutang itu punya satu konotasi yang negatif. Saya ketika pertama kali membaca ini saya pikir, jemaat di Filipi kok perhitungan banget ya. Sampai dia itu mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Paulus. Oke, utangmu berapa? Utangku berapa? Ayo kita hitung-hitungan nih. Hutang kita dan piutang kita. Kok jadi perhitungan begini jemaat di kota Filipi? Itu kesan awal saya ketika saya membaca tidak ada jemaat yang mengadakan perhitungan hutang piutang selain kamu. Wih, kok begitu? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sebetulnya bagian ini kata yang digunakan adalah kata yang biasa dipakai di dalam istilah keuangan. Dosis kai lapsis, yang secara harafiah kemudian diterjemahkan pengeluaran dan pemasukan, atau bahasa sekarang debit dan kredit. Mungkin karena itu juga LAI kemudian menerjemahkan kata dosis kai lapsis dengan kata hutang dan piutang. Namun sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan kata dosis kai lapsis ini sebetulnya di dalam sebuah eufemisme atau sebuah gambaran. Gambaran tentang apa? Gambaran yang menjelaskan tentang hal memberi dan hal menerima. Jadi akan lebih baik
jika kita kemudian membaca bagian ini seperti ini. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang berbagi denganku dalam hal memberi dan menerima selain daripada kamu. Tidak ada satu jemaat pun yang berbagi denganku dalam hal memberi dan menerima selain kamu. Dalam hal memberi dan menerima di sini, Paulus menempatkan jemaat di kota Filipi sebagai pihak yang memberi dan Paulus sebagai pihak yang menerima. Maka sungguh indah Paulus bilang, ketika pertama kali dia memberitakan Injil, dia berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang berbagian di dalam Paulus dalam hal memberi dan menerima. Filipi memberi dan Paulus telah menerimanya. Ini adalah sebuah kebaikan dan kemurahhatian yang jemaat di kota Filipi lakukan kepada Paulus. Bahkan ketika Paulus itu ada di dalam kekurangan semasa dia melayani di kota Korintus. Saya mengajak kita lihat sedikit ya. Mari kita lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9. Jadi jemaat di kota Filipi itu bahkan sudah berbagian dalam kesusahan Paulus ketika dia berkekurangan di dalam pelayanan di kota Korintus. Saya akan bacakan bagi kita 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, jemaat di kota Korintus, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa? Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi di dalam kekurangan Paulus ketika dia melayani di kota Korintus, jemaat di kota Filipi itu sudah berbagian. Bahkan di ayat yang ke-16 Paulus ngomong di sini, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa murah hatinya jemaat di kota Filipi, berbagian di dalam memberi bagi kebutuhan Paulus semasa dia melayani pemberitaan pekabaran Injil. Tapi ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang menarik yang Paulus berikan dan Paulus ingin tegaskan. Dia di satu sisi menghargai dan melihat baik apa yang jemaat di kota Filipi lakukan. Tetapi ayat 17. Tetapi apa? Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, kata Paulus. Bukanlah pemberian itu yang aku utamakan. Melainkan apa? Melainkan buahnya. Buah yang justru memperbesar keuntunganmu, hai jemaat di kota Filipi. Ini adalah suatu paradoks yang indah sekali. Bahwa apa yang diberikan justru mendatangkan keuntungan bagi jemaat di kota Filipi itu sendiri. Sebetulnya sekali lagi Paulus pakai bahasa keuangan di sini. Apa yang kamu keluarkan dari akunmu justru masuk ke akunmu, kira-kira begitu. Apa yang adalah pengeluaranmu justru adalah pemasukanmu. Bukan pemberian itu yang aku utamakan, tetapi buah yang justru memperbesar keuntunganmu, kata Paulus. Buah yang seperti apa Bapak Ibu? Buah yang seperti apa? Buah yang Paulus lihat di dalam pertumbuhan rohani
jemaat di kota Filipi. Justru itu jauh lebih penting, jauh lebih Paulus utamakan. Yang diutamakan oleh Paulus bukan semata-mata bentuk barang atau apapun juga yang diberikan, tetapi pertumbuhan rohani di dalam hati jemaat di kota Filipi itu sendiri. Itulah buah yang Paulus cari. Dan buah itu bukanlah buah yang sebenarnya untuk keuntungannya Paulus, tetapi untuk keuntungan jemaat di kota Filipi itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin melihat bagaimana pelayanan yang dia kerjakan mendatangkan pertumbuhan rohani dalam diri jemaat. Dan itulah yang menjadi keuntungan bagi mereka. Sama seperti kisah yang saya sampaikan di awal. Ketika Arsen itu membantu saya, yang saya pentingkan bukanlah seberapa dia ikut menopang beratnya akuarium itu. Bukan itu. Yang saya pentingkan bukan pada apakah saya akan tertolong atau tidak tertolong dengan keberadaan dirinya. Bukan itu. Tetapi yang saya lihat justru adalah memberikan kesempatan dia berbagian, menolong papanya, mendatangkan hal yang indah, buah yang baik, yang adalah keuntungan bagi Arsen itu sendiri. Di mana dia bisa mengekspresikan dirinya, menyatakan kasihnya, membentuk karakternya, karakter yang mulia, hati yang baik, yang ingin menolong, perasaan yang ingin berbagian terhadap penderitaan orang lain. Itu adalah buah yang muncul secara rohani bagi orang yang belajar untuk memberi. Berbagian dalam hal memberi bantuan sebetulnya bukan semata-mata untuk kemudahan Paulus sendiri, tetapi justru adalah anugerah dan kesempatan yang indah yang dimiliki oleh jemaat di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagian dalam hal memberi bagi pelayanan, bukankah itu anugerah dan keuntungan bagi kita? Toh kalau mau dihitung-hitung dan dipikir masak-masak, sebetulnya Tuhan juga nggak butuh bantuan kita. Apakah Tuhan perlu bantuan kita untuk dia bisa mengerjakan pekerjaannya di muka bumi ini? Enggak. Tuhan nggak butuh bantuan kita juga sebetulnya. Tuhan Yesus bilang dia bisa pakai apapun juga. Batu Tuhan bisa pakai. Benda-benda mati Tuhan bisa pakai. Apakah Tuhan butuh pertolongan kita? Sebetulnya enggak juga. Tetapi demi kebaikan kita, demi buah yang baik dari pertumbuhan rohani kita, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita latihan rohani. Salah satunya adalah memberi. Dan latihan rohani itu adalah mendatangkan keuntungan bagi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus lihat. Sehingga di dalam pemberian jemaat di kota Filipi itu, Paulus memandangnya bahwa pemberian itu adalah persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Semua yang diberikan itu justru adalah satu bagian persembahan yang harum,
bagi Tuhan. Dan karena itu Paulus berdoa bagi mereka. Dia berdoa, kiranya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah berkat yang Paulus berikan kepada jemaat di kota Filipi. Doa berkat yang diberikan dari hambanya kepada jemaat yang dikasihinya. Berkat yang mengiringi setiap langkah kehidupan jemaat. Bahwa Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan, keperluan berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Dan akhirnya Paulus berkata, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita sampai selama-lamanya. Pada akhirnya segala kemuliaan dan hormat kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara alamiah kita di dalam natur keberdosaan memang memandang memberi sebagai sebuah kerugian. Kita ini adalah orang-orang yang sebisa mungkin sebanyak-banyaknya memiliki sesuatu dan sesedikit-sedikitnya melepaskan sesuatu yang kita miliki. Tidak tahu kenapa. Ya itulah faktanya. Di dalam natur keberdosaan kita sulit sekali melihat keindahan di dalam pelayanan memberi. Kita selalu adalah orang yang ingin memiliki sebanyak-banyaknya dan sesedikit mungkin melepaskan apa yang kita miliki. Sejak kecil bahkan kita itu selalu berusaha untuk mendapatkan banyak untuk kita dan melepaskan sedikit dari yang kita miliki. Sejak kecil bahkan saya harus mengajarkan kedua anak kami itu untuk apa yang disebut dengan belajar memberi dan berbagi. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, pengalaman Bapak Ibu ngajarin anak-anak, entah anak kandung maupun anak-anak rohani atau sekolah minggu atau siapapun juga. Apakah punya pengalaman ternyata mengajarkan anak-anak untuk memberi itu jauh lebih sulit. Tetapi tanpa diajarkan, anak-anak sudah bisa belajar merebut dari orang lain untuk memperbanyak apa yang dia miliki. Anak-anak itu tidak usah diajarin, sudah profesor dalam hal merebut barang orang lain dan egois untuk kepunyaannya sendiri. Tetapi sangat lamban sekali untuk belajar memberi dan berbagi. Maka kadang-kadang saya harus dalam tanda kutip sedikit memaksa mereka untuk kemudian belajar melepaskan, memberi, berbagi akan apa yang anak-anak saya miliki kepada orang lain atau kepada saudaranya. Kenapa saya perlu mengajar mereka sedemikian rupa? Kenapa saya perlu mengajar mereka untuk melepaskan dan berbagi dan memberi? Oleh karena saya tahu justru ketika mereka belajar melakukan itu adalah sebuah keuntungan bagi mereka. Oleh karena melalui itu mereka belajar banyak. Melalui itu mereka belajar punya karakter yang tepat. Dan itu semua akan mendatangkan keuntungan bagi mereka secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita belajar tidak serakah? Kapan kita belajar untuk mengendalikan diri? Kapan
Kapan kita belajar bersukacita ketika kita bisa menolong orang lain? Kapan kita belajar tentang makna kerelaan? Dan kapan kita bisa belajar untuk tidak hitung-hitungan di dalam hidup ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Semua hal-hal yang baik itu yang saya sebutkan tadi, kita pelajari ketika kita belajar memberi. Itulah keindahan memberi. Maka sekalipun Paulus sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dia melihat baik apa yang Filipi lakukan. Bukan untuk dia, bukan semata-mata pemberiannya, tetapi apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan buah keuntungan bagi pertumbuhan hati, hidup, dan kerohanian jemaat di kota Filipi itu sendiri. Persembahan mereka dan pemberian mereka adalah persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Pada akhirnya, bukankah semua kemuliaan dan hormat bagi Tuhan? Bukankah semua yang kita miliki berasal dari Tuhan? Di dalam persekutuan pemberitaan Injil, yang Paulus di dalam salam terakhirnya menyebut begitu banyak teman-teman, saudara-saudara seiman, yang dia tidak sebutkan detail, tapi dia sebutkan ada orang-orang kudus yang bersama-sama dengan dia. Orang-orang kudus yang ada di istana Kaisar, di pusat pemerintahan Rom. Orang-orang ini juga yang berbagian di dalam pemberitaan Injil. Dan di dalam persekutuan pemberitaan Injil, betapa indahnya bila kita belajar apa yang artinya memberi bagi pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang kita bisa berikan itu terlalu besar, tidak ada. Jika kita memandang kepada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk dikorbankan apabila kita melihat korban yang sejati dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita. Bukankah dia sudah memberikan hidupnya bagi kita? Bukankah dia sudah memberikan teladan yang sempurna dari apa itu memberi? Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka di atas segala-galanya, ketika kita melihat kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, apa sih yang terlalu besar yang kita bisa berikan bagi pelayanan? Tidak. Bahkan nyawa pun kita berikan, tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi saya, bagi saudara. Tapi toh pun demikian, Tuhan mengundang kita untuk belajar melihat keindahan di dalam pelayanan memberi. Ini adalah undangan anugerah bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat keindahan dalam hal memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil. Sehingga dengan sukacita saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan boleh berbagian
di dalamnya, bersama-sama dengan saudara-saudara sepelayanan orang-orang kudus, bersama dengan gereja. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi umat-Nya yang demikian. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Bersyukur oleh karena Engkau yang mengundang kami, memberikan kesempatan bagi kami di dalam anugerah-Mu untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, memberi bagi Tuhan. Bukan semata-mata karena Engkau butuh, tapi karena itu semua justru mendatangkan keuntungan dan buah rohani yang baik bagi kami. Tuhan Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya kami pun belajar memberikan yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Apakah itu waktu kami? Apakah itu apa yang kami miliki, harta kami? Apakah itu tenaga kami, pikiran kami? Apapun juga. Kiranya Tuhan kami berbagian di dalamnya dan kami bersukacita di dalamnya. Bapa, hamba selesai berbicara. Hamba memohon kiranya kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi bahkan ketika kata-kata manusia terhenti, suara Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus dalam hati kami tetap bergema. Bergema dan memancarkan akan keindahan pelayanan memberi di dalam hidup kami. Mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena firman Tuhan telah diberitakan. Kiranya firman yang telah diberitakan boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang terus mendorong kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Dia. My heart is filled with thankfulness. Grace
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah yang tiada terkira daripada Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyerta daripada Allah Roh Kudus, kiranya mengiring kita di dalam kehidupan ini untuk boleh menikmati keindahan di dalam melayani dan memberi bagi Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Allah berkenan atas setiap puji-pujian, doa dan ucapan syukur yang telah kita tunjukkan. Dan kiranya firman yang telah diberitakan boleh menjadi berkat dan memimpin kehidupan kita sepanjang satu minggu ini. Tuhan memberkati, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu.